gitu. Ana izin tanya sedikit Ustaz, gitu, terkait tadi menjual barang yang belum dimiliki Ustaz. Gitu. Nah, Iya, mungkin ada gambaran sedikit Ustaz, batasan-batasan kapan bisa disebut akad tersebut istisna. Gitu. Kalau istisna kan memang berarti barangnya belum ada Ustaz, ya. Sedangkan di satu sisi kita juga harus mengikuti rambu-rambu tidak boleh menjual barang yang belum dimiliki. Gitu. Nah, agar tidak terjerumus ke dalam hadis yang tadi disebutkan, misalnya ada orang-orang yang mungkin mau bertransaksi tapi opsinya atau solusinya lewat istisna tadi, itu mungkin rambu-rambunya atau kaidah-kaidahnya yang oh ya seperti ini insya Allah kita bisa lewat istisna kayak gitu, gimana Ustaz? baik. Jadi tadi sudah kita pahami rambu dalam aturan Nabi SAW, ya rambunya bahwa tidak boleh kita menjual barang yang belum kita miliki. Nah, tetapi eh, dalam mazhab Syafi'i ada istilahnya akad istisna. Akad istisna itu artinya ya jasa pembuatan barang. Jasa pembuatan barang. Contohnya yang dimaksud dengan istisna itu adanya perubahan dari bahan baku menjadi barang yang lainnya. Contohnya ya, dari besi, kemudian pasir, semen, kemudian kayu dibentuk menjadi rumah. Berarti ini istisna akadnya. Atau makanan dari beras ya dibikin menjadi lontong atau dari tepung jadi kue. Berarti ini akadnya adalah istisna jasa pembuatan. Nah, adapun dalam jual beli jasa dalam mazhab Imam Abu Hanifah dibolehkan walaupun belum memiliki belum ada barangnya itu boleh dilakukan akad transaksi jual beli. Nah, kenapa dibolehkan dalam mazhab Abu Hanifah? Karena pada kitanya ini lebih dominan jasa yang dijualnya, jasa pengolahan bahan baku menjadi bentuk lain. Jadi bukan barang. Nah, barangnya hanya sebagai pengikut. Ya, tapi yang lebih diutamakan adalah jasa pembentukan perubahan. Nah, ini dibolehkan. Kenapa? Karena si penjual jasa tadi dia sudah memiliki keahliannya. Makanya kalau jasa kita boleh bayarnya sekarang, nanti atau setelah jadi. Contoh, kita memakai jasa orang, tolong bersihkan rumah saya. Boleh kita bayar di depan, boleh juga kita bayarnya nanti. Ya. Nah, atau dia belum kerja sudah kita bayar, itu dibolehkan. Ya. Nah, itu kenapa? Karena jasa. Nah, ini yang dibolehkan dalam mazhab Abu Hanifah yang dipilih ulama-ulama kontemporer membolehkan ini. Adapun jumhur ulama mengatakan tetap tidak boleh. Kenapa? Karena Nabi mengatakan tidak boleh menjual barang yang belum dimiliki. Maka solusinya ya dalam mazhab uh, jumhur ulama mengatakan solusinya dijadikan akad salam tadi yang untuk rumah jadikan akad salam. Ya, akad salam itu artinya apa? Dibayar harus tunai di depan. Berapa biaya rumah itu misalkan? Oh, rumah ini harganya 1 miliar, udah saya 1 miliar. Saya pesan ya jadikan rumah ini. Ini solusi dari jumhur ulama. Nah, kalau salam boleh. Ya. Tapi Allah Ta'ala, mayoritas ulama kontemporer sekarang lebih mengingatkan pendapat Abu Hanifah, yaitu dibolehkannya kalau produknya itu adanya jasa pembuatan perubahan bentuk itu dibolehkan. Tapi kalau mobil yang sudah ready itu bukan akad istisna. Ya. Jadi solusinya hanya tinggal jual beli salam. Ya, yang syarat sah jual beli salam itu bayarnya harus tunai di depan. Kemudian tidak boleh ditunjuk barangnya mana, hanya spek saja. Contohnya Pak Rizal katakan, tolong carikan saya mobilnya Kijang Innova tahun 2016 warna putih yang Matic. Ini berapa kamu mampu menjual? Saya jual 200 juta nih, saya kasih 200 juta, cari mobilnya. Itu dibolehkan. Nah, itu solusi jual beli salam. Ya, bisa dipahami, Pak Rizal? Insyaallah bisa, Ustaz. Masya Allah, Ya, Masya Allah. Jazakallah khairan, Ustaz. nah, itu solusinya kalau kita ingin mau apa namanya Ya. ingin
mendapatkan barang yang kita inginkan. Tapi sepakat harus tentukan tanggal serah terimanya. Speknya harus jelas, uangnya harus bayar tunai. Kalau tanggalnya itu kita nggak bisa ini, Ustaz. Contoh, tanggal ini kita nggak bisa tentukan gitu, karena kan belum tentu mobil itu bisa dapat dalam beberapa hari ke depan gitu, atau besok atau lusa gitu. Jadi, Ya, nggak apa eh, nggak nggak apa-apa apa-apa. itu. Nggak apa-apa, tentukan tanggalnya supaya akadnya sah. Nah, pada saat tanggalnya dia tidak bisa serahkan, ya Pak Rizal setelah itu khiar lagi. Oh, belum ketemu ya, nggak apa-apa, saya maafkan. Cari lagi sampai tanggal sekian, nggak ada masalah. Nah, Ustaz. Ini ini juga berlaku sebaliknya. Maksudnya gini, Ustaz ya. Saya dapat pesanan mobil gitu dari customer, kemudian yang bersangkutan memakai akad salam tadi itu juga nggak mengapa berarti ya, Ustaz ya. Nggak mengapa. Ya, Walaupun ketika tanggalnya itu kita nggak bisa, Anda nggak bisa tentukan gitu kapan bisa dapat harus mobilnya. ditentukan, harus Oh, harus ditentukan. ditentukan. Oke. Ya, Nah, Ustaz. harus tentukan kira-kira biasanya kita mampunya berapa lama kita tentukan. Nah, ketika tanggal tentukan tidak bisa diserahkan, ya udah, pasti dia pilihan kamu mau uang kembali atau saya terus mencarikan. Nah, itu namanya khiyar. Akhirnya dia sabar lagi, ya udah Pak, saya sabar dulu. Kapan kira-kira janji berikutnya? Tentukan lagi tanggal sekian. Gitu. Nah, harus wajib ditentukan tanggalnya. Nah, Ustaz. Kalau terkait harga, Ustaz, misalkan harganya ini dia minta dicarikan mobil tertentu, berapa harganya Pak Agam, kemudian Anda jawab harga 150. Ternyata pada kenyataannya itu harganya lebih dari itu, Ustaz. Nah, Anda meminta kelebihan gitu, atau itu yang pertama, atau kondisi yang kedua harga mobilnya itu lebih murah. Anda mengambil keuntungan di situ gitu, sehingga harganya menjadi 150 gitu. Itu nggak mengapa, Ustaz. Eh, Harganya itu udah diserahkan dari awal. Kalau 150 ya udah bayar 150. Hmm. Ya, Kalau harganya nggak pasti, Ustaz, pakai kisaran kalimatnya, Ustaz. Kisaran nggak 150 boleh. sampai nggak boleh, Ustaz. Karena dia harus bayar di depan semuanya. Jadi nggak boleh minta kalau misalnya ternyata harganya lebih dari tersebut, itu berarti solusinya akad ulang atau bagaimana, Ustaz? Kan dia bayarnya kan cash di depan. Dia bayar di depan yang tadi misalkan 150. Ternyata saya nggak mendapatkan angka 150, adanya 170 gitu. Nah, itu apakah boleh saya bilang, Pak, saya dapat tapi harganya 180 gitu. Ada kelebihan gitu Ustaz, dari angka yang pertama kali dia transfer 150 tersebut gitu. Nah, ini apakah Anda cancel dulu kemudian buat akad baru gitu, Ustaz? Nggak boleh. Harus mengikat. Akad pertama itu harus mengikat. Yang udah berubah lagi. Oh. Artinya kalau misalkan ya Pak Agam dapatnya lebih mahal, ya udah nanggung risiko Pak Agam. Iya, Kecuali Ustaz. kalau kecuali kalau ya udah nggak apa-apa saya tambahkan dia ridho nggak ada masalah. Tapi kalau dia nggak mau saya kan sepakatnya awal. Nah Oh, itu ya. yang harus kita Nah, kuncinya itu Ustaz ya. Selama dia ridho gitu Ustaz ya. ridhonya pada saat transaksi nggak boleh sepakati dari awal. Kalau disepakati Iya, dari awal ini menjadikan harga tidak tetap. Maka tidak tetap. bisa gorol jadinya. Nah, Ustaz. Nah, Ustaz. Paham Ustaz. Ya. Fahim dah. Jazakumullah khairan. Jazakallah khair, Ustaz. Masya Allah, ini insya Allah bisa jadi solusi ya buat Pak Agam dan bapak-bapak sekalian yang biasa dapat request gitu, dari konsumen untuk cari unit tertentu. Ya. Dan insya Allah dengan akad salam tadi bisa jadi salah satu solusi gitu, menghindari hadis dari Hakim bin Hizam tadi, itu menjual barang yang belum dimiliki ya.